Hai adik semua, ketemu lagi di channel kami JJ. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Baik adik-adik, kali ini saya akan membahas buku matematika kelas 5, Kurikulum Merdeka, pada bab 6, yaitu tentang pengolahan data. Matematika kelas 5 bab 6 yaitu tentang pengolahan data. Dan kali ini saya akan membahas pada latihan 1 dan latihan 2. Oke, latihan 1 itu pada halaman 231 sampai 232. Nanti dilanjut latihan 2 yaitu halaman 234 sampai 235. Oke, baik adik-adik, langsung aja coba kita bahas bersama ya untuk soal-soalnya pada latihan 1 dulu. Oke, untuk latihan 1 ini kakak tidak akan bahas terlalu banyak ya. Kenapa? Karena di latihan 1 ini nanti soal-soalnya itu tentang soal individual. Jadi soal ini soal yang pribadi, maksudnya itu berdasarkan dengan kondisi keadaan adik-adik di lingkungan kalian masing-masing. Oke, coba kita baca dulu nomor 1. Untuk suatu keperluan survei kendaraan yang digunakan siswa ke sekolah, dibuat formulir sebagai berikut. Oke, ini ada formulir survei kendaraan yang digunakan. Oke, ini ada kendaraan dan banyaknya. Jadi, jika adik-adik nanti mengerjakan soal latihan 1 ini, jadi adik-adik bisa survei kendaraan-kendaraan yang digunakan teman-teman kalian di sekolah kalian, itu apa aja. Jadi, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah adik-adik masing-masing. Jadi teman-teman kalian itu kendaraan yang digunakan apa aja, menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan kalian masing-masing. Makanya salin dan perbaikilah formulir tersebut agar mudah digunakan. Jadi anak-adik bisa salin ini formulir ini, kemudian di buku kalian, kemudian nanti bisa sesuaikan kendaraan yang digunakan oleh teman-teman kalian. Nah, nanti hitunglah kendaraan itu banyaknya dan kendaraan apa aja yang digunakan. Mungkin kalau di survei di buku ini tidak sesuai, adik-adik bisa ganti ya. Mungkin contohnya seperti bus, di lingkungan adik-adik tidak ada bus, jadi bisa diganti atau dihapus saja. Mungkin ada tambahan, mungkin kendaraan lain, ya silakan adik-adik bisa tambahkan. Oke, menyesuaikan dengan lingkungan sekolah adik-adik masing-masing. Oke, untuk selanjutnya nomor 2 dan juga nomor 3. Nomor 2 ini dan nomor 3 di halaman 232 ini juga sama ya adik-adik. Jadi ini soalnya tentang survei daftar minuman untuk nomor 2. Dan untuk nomor 3 ini adalah survei daftar makanan. Jadi sama ya. Jadi kalian ini untuk soal ini menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah adik-adik masing-masing. Jadi adik-adik bisa survei daftar minuman di kantin sekolah adik-adik masing-masing. Nah, minuman di kantin kalian ada apa aja? Misalkan kalau di survei ini, di buku ini tidak sesuai, bisa adik-adik ganti dengan minuman yang sesuai dengan di kantin sekolah adik-adik masing-masing. Misalkan mungkin es jeruk di kantin adik-adik tidak ada, mungkin bisa diganti lain atau dihapus saja. Oke. Nah, kemudian juga nomor 3 ini tentang survei makanan di kantin sekolah. Juga sama ya adik-adik, jadi sesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah adik-adik masing-masing. Jadi adik-adik bisa survei kantin adik-adik makanan apa aja yang ada di sana. Nah, kemudian tinggal nanti sesuaikan banyak pembeli. Misalkan kalau di sana ada nasi goreng, banyak pembelinya berapa. Bisa disurvei atau ditanyakan langsung ke
pengelola kantin sekolah adik-adik masing-masing. Oke, seperti itu ya adik-adik untuk latihan satunya. Oke, selamat mengerjakan nanti adik-adik. Mungkin kalau perlu bantuan bisa ditanyakan ke guru kalian masing-masing. Oke, kita lanjutnya adik-adik untuk latihan yang kedua. Latihan kedua halaman 234. Latihan 2, 234 dan sampai halaman 235. Oke. Baik, coba kita baca dulu soal-soalnya. Mulai dari nomor 1. Oke, nomor 1, buatlah tabel seperti berikut. Isilah dengan data bulan lahir teman-teman sekelasmu. Setelah itu, isilah total dengan banyak siswa di kelasmu. Oke, untuk soal nomor 1 ini juga ini soalnya bersifat individual ya adik-adik. Jadi sesuai dengan kondisi kelas adik-adik masing-masing. Jadi kakak tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Ini hanya mungkin adik-adik bisa mengerjakannya nanti. Adik-adik bisa survei langsung di kelas adik-adik masing-masing. Jadi tanya teman-teman kalian atau mungkin bisa tanya ke guru bulan lahir teman-teman kalian. Kemudian nanti silakan diisi tabelnya berikut. Nah, di sini ada turus. Turus itu nanti bisa diisi dengan turus itu adalah garis-garis berjajar ya, adik-adik. Nanti garis-garis berjajar yang menunjukkan suatu bilangan. Jadi sebelum kalian menuliskan jumlahnya, kalian bisa data menggunakan turus. Seperti bulan Januari mungkin ada kalian tanya teman kalian, mungkin jumlah teman kalian ada sekitar 25 atau 30. Bisa kalian berikan turus-turus ini ya. Januari ada berapa? Misalkan ada 4, kalian tinggal kasih seperti ini. Ini 4. Misalkan Februari ada 6. Oke, bisa seperti ini. Nah, nanti adik kalau sudah 5 itu dikasih tanda garis silang. Nah, tambah 1 ini 6, menunjukkan 6. Nanti ini tinggal tulis ini 4, ini 6 dan seterusnya sampai Desember. Oke. Itu ada ya. Nanti jangan lupa di total sesuaikan dengan jumlah murid yang ada di kelas kalian masing-masing. Oke. Itu untuk nomor 1, kita lanjut nomor 2. Nomor 2. Oke, kalau nomor 2 ini sudah ada data ya adik-adik, kita baca dulu soalnya. Misalnya data berat badan teman-teman di kelasmu adalah sebagai berikut. Oke, di sini nomor 2 ini sudah ada data adik-adik. Jadi kalian tidak perlu mendata teman-teman kalian sendiri, ini sudah diberikan contoh data. Ini sebagai contoh aja ya, ini contoh dari buku. Jadi data berat badan teman-teman di kelasmu sebagai berikut. Nah, tugas kita nanti adalah mengisi tabel data berat badan sesuai dengan data berikut. Oke, ini sudah disediakan tabelnya seperti ini, dan ini ada juga turus dan jumlahnya nanti. Nah, untuk mengisi turus, kakak akan coba berikan cara dan contohnya dalam menulis turus. Nah, kegunaan turus ini adalah untuk biar memudahkan ya, dan supaya kalian teliti, tidak ada satu data yang ketinggalan. Karena apa? Dalam menghitung data ini butuh ketelitian. Jadi kalau ketinggalan satu aja data, jadi nanti tidak sesuai ya, datanya akan salah. Ataupun mungkin kelebihan satu juga sama aja, akan salah. Jadi ini butuh ketelitian, makanya di buku ini diajarkan menggunakan turus. Oke. Nah, baik adik-adik, coba sekarang kita kerjakan. Kita lihat dulu mulai dari datanya ini ya, dari atas dulu nanti dan seterusnya. Oke, seperti ini caranya. Nanti setelah datanya ini dikasih turus, nanti jangan lupa untuk datanya ini dicoret aja biar tidak lupa. Oke, adik-adik. Coba ini kita mulai, ini 32. Kita coret 32, kita isi turusnya yang 32 ini, kasih 1 turus, garis 1. Oke, kemudian 35, coret 35 kita kasih. Oke.
kemudian 36, oke. Kemudian 33, 1, oke. 32, oke. 36, oke. 32, oke. 33, 31, 32, 33, 32, oke. Nah, ini Adik-adik, karena sudah 5, kita 5-nya kasih tanda silang seperti ini ya. Ini menandakan kalau jumlahnya sudah 5. Oke, 32. Kemudian kita lanjut 34, kemudian 31, 32. Oke, kita beri tanda sendiri lagi ini 32. Adik-adik, videonya kakak persingkat ya agar durasinya tidak terlalu panjang. Jadi setelah adik-adik selesai mengerjakan turusnya ini, sekarang selanjutnya adalah tinggal mengisi jumlahnya dengan menghitung turusnya ini. Nah, oke, baik, kita hitung jumlahnya. Ini ada 3. Kemudian 32 ini ada 10, 13. Kemudian 33 ini jumlahnya ada 10, 14. Kemudian 34 ini ada 4. 35 ada 3. Kemudian 36-nya ada 2. Oke, kita selesai jumlahnya. Kita selanjutnya total. Total semuanya ini jumlahnya. Ini totalnya ada 39 ya. 39. Nah, kita sesuaikan dengan jumlah ini. Benarkah data ini jumlahnya 39? Oke, kalau kalian bisa hitung kalau jumlahnya ini benar 39, berarti data tabel ini sesuai dengan data yang ada di ini, data berat badan teman-teman kalian ini. Jadi jangan sampai jumlah ini, totalnya ini kurang ataupun lebih. Kalau kurang itu nanti juga salah atau lebih salah juga ya. Nah, itu ya, adik-adik, biar kalian ini karena butuh ketelitian. Oke, nomor 2 selesai. Kita lanjut ke nomor 3, 4, dan 5. Oke, untuk nomor 3, 4, dan 5, ini pertanyaan ini juga bersifat individual ya. Jadi ini bukan pertanyaan umum, secara umum. Jadi ini sesuai dengan kondisi dan keadaan kelas di sekolah kalian masing-masing. Nah, kita baca coba nomor 3. Buatlah suatu tabel frekuensi untuk mencatat data tinggi badan teman-teman di kelasmu. Nah, jadi kalian data dulu, mencatat dan data tinggi badan teman-teman kelas kalian. Berapa kalian bisa tanyakan langsung ke teman-teman kalian, ataupun mungkin bisa tanya ke guru kalian. Jadi tanya data. Nah, setelah didata nanti kalian buatlah tabel frekuensi seperti ini. Oke ya. Nah, oke. Kemudian nomor 4 juga seperti itu. Jadi buatlah suatu tabel frekuensi untuk mencatat data warna kesukaan teman-teman di kelas kalian. Nah, nomor 4 ini kalian juga bisa tanyakan data kesukaan warna teman-teman kalian secara langsung. Setelah itu didata, kalian buat tabel frekuensinya seperti ini juga. Oke ya. Nah, kemudian untuk nomor 5 ini sebarkan sekali lagi kuesioner yang telah kamu buat sebelumnya kepada siswa kelas lain. Jadi untuk soal nomor 5 ini kalian buat data kuesioner. Kuesioner itu adalah data yang dibagikan untuk memperoleh data dari setiap teman-teman kalian yang kalian ingin cari datanya. Nah, itu jadi data yang sudah kalian berikan ke teman-teman kalian, itu datanya bisa diberikan ke kelas lain. Jadi nanti kalian tugasnya adalah membandingkan dan mencari perbedaan dan persamaannya. Jadi yang A ini apa perbedaannya dan apa persamaannya. Tentunya pasti akan berbeda setiap kelas satu dengan kelas yang lain datanya. Oke, seperti itu ya adik-adik. Jadi ini untuk 3, 4, 5 ini pertanyaan ini sesuaikan dengan keadaan dan kondisi kelas atau sekolahan kalian masing-masing.
Baik, seperti itu adik-adik. Untuk pembahasan kali ini, latihan 1 dan latihan 2 di bab 6, matematika kelas 5. Sampai di sini, mungkin bisa membantu adik-adik dalam proses belajarnya. Oke, sampai di sini dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.